Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Bapak Ibu Guru Hebat. Terima kasih kepada Bapak Aris Afandri selaku instruktur yang selama ini telah membimbing kami, sehingga hari ini kami insya Allah dapat mempresentasikan materi kami. Bapak Ibu Guru Hebat, pada masa pandemi COVID-19 saat ini ternyata mampu merubah tatanan sosial di masyarakat. Dunia pendidikan pun mengalami perubahan yang signifikan. Proses pembelajaran biasanya kita lakukan dengan tatap muka, sekarang beralih proses pembelajaran daring. Akibatnya kita, guru, terpaksa untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya di bidang IT. Kali ini, aplikasi yang digunakan adalah Smart Upgrader atau yang kita sebut dengan SAC, yang memudahkan proses belajar jarak jauh. Kita, sebagai guru, diberi kebebasan berkreasi membuat bahan ajar yang semenarik mungkin untuk siswa, dan kelebihannya adalah SAC dapat dijalankan secara online jika siswa. Nah, melalui SAC ini, saya akan menyampaikan materi sosiologi kelas 11 semester 1. Adapun untuk materi sosiologi 1, ini nanti ada 2 KD yang kami sampaikan di sini adalah nanti KD yang pertama, yaitu memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Sebetulnya ada beberapa indikator, hanya untuk keperluan Vkon kita kali ini, saya menggunakan 2 indikator. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian kelompok sosial. Yang kedua, mengidentifikasi mengidentifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Kita masuk ke materi, Bapak Ibu. Nah, apa itu kelompok sosial? Di layar ini ada beberapa tayangan gambar. Dan kalau kita ambil kesimpulan secara sekilas gitu ya, ini gambar yang menampilkan kumpulan orang. Ada beberapa kumpulan bapak-bapak yang sedang berkumpul membicarakan sesuatu, kemudian tampilan di bawahnya kumpulan individu lagi, tapi di alam terbuka, sepertinya di pinggiran laut, ya. Kemudian di samping kanan, sama kirinya ada semacam sarasehan itu. Kemudian di atasnya lagi ada kumpulan ibu-ibu. Barangkali dalam benak kita terpikir bisa jadi itu kumpulan posyandu atau mungkin arisan, ya. Ini beberapa tampilan terkait dengan pendahuluan untuk membahas kelompok sosial. Selanjutnya, ada lagi tayangan seperti ini. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang tayangan seperti ini? Kegiatan apa nih ya? Gotong royong? Ya, mungkin ya. Ya, kalau kita punya anggapan sebagai kegiatan gotong royong, tidak ada salahnya, karena memang ini sepertinya aktivitas untuk memindahkan rumah nih Bapak Ibu. Ya, dilakukan oleh banyak orang. Berikutnya, nah dari tayangan tadi, beberapa gambar tadi, kita mencoba membuat pengertian apa sebetulnya kelompok sosial itu. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Yang perlu kita ingat, Bapak Ibu, kelompok sosial adalah kumpulan individu. Artinya individu itu jumlahnya lebih dari 1. Dan tentunya memiliki hubungan interaksi sehingga mengakibatkan munculnya rasa kebersamaan. Demikian pengertian dari
kelompok sosial adalah latar belakang yang membentuk terbentuknya kelompok sosial. Jadi kenapa terbentuk kelompok sosial? Apa latar belakangnya? Dari awal tadi disampaikan oleh moderator bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentu kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, itu sebetulnya merupakan dasar kenapa kita ingin selalu berkumpul dengan orang lain. Nah, naluri itu disebut dengan naluri gregoriusness tadi. Poin yang pertama itu ya Bu, Bapak Ibu, naluri untuk selalu bersama orang lain. Kemudian yang kedua, adanya unsur kesamaan. Kesamaan itu bisa seperti kesamaan kepentingan, kesamaan darah, kesamaan keturunan, bisa juga kesamaan bahasa, kebudayaan, bisa juga misalnya kesamaan profesi, kesamaan kegemaran, dan berikutnya lagi yaitu motivasi. Adanya motivasi atau dorongan untuk saling membutuhkan. Dorongan untuk menjaga kelangsungan keturunannya. Dorongan faktor keamanan. Dorongan untuk memperoleh efektivitas kerja. Jadi kalau kita punya dorongan seperti ini, kecenderungan kita selalu berkumpul dengan orang yang punya teman sama tadi. Dorongan rasa aman, ingin mencari sesama individu yang ingin mendapatkan rasa aman seperti itu. Efektivitas pekerjaan juga seperti itu. Cenderung kita akan lebih nyaman berkumpul dengan orang-orang yang barangkali punya etos kerja yang tinggi. Saya pengen maju nih gitu. Maka ada kecenderungan untuk selalu berteman dengan orang-orang yang bisa memberikan semangat untuk lebih maju. Nah, itu barangkali Bapak Ibu latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Adalah ciri-ciri kelompok sosial. Untuk disebut kelompok sosial harus mempunyai adanya kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia yang lain. Poin 1 ini menunjukkan bahwa apa? Tidak semua kumpulan manusia adalah kelompok sosial. Jadi kelompok sosial adalah kesatuan yang nyata, ya, kesatuan yang memang jelas. Kemudian yang kedua, memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Jadi ada struktur sosialnya, ada tatanan sosialnya, ada jaringan sosialnya, di mana struktur itu nanti menunjukkan bahwa setiap anggotanya ada status dan peran. Apa status? Status adalah posisi seseorang di masyarakat. Nah, setiap kali kita punya status, pasti punya peran, karena terkait dengan pola perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya. Nah, jika dia punya status dan peran tadi, maka keanggotaan dalam kelompok itu membantu dalam kelangsungan hidup kelompok tersebut. Jadi ada semacam saling berdasar di depan tadi ya, saling membutuhkan, saling memberikan dorongan seperti itu. Kemudian yang berikutnya memiliki norma yang mengatur hubungan antara para anggota. Ada aturannya. Jadi kumpulan tidak sekedar kumpulan saja, tapi ada aturan yang mengatur interaksi mereka. Yang berikutnya memiliki kepentingan bersama. Jelas, ketika kita membentuk kelompok sosial pasti ada kepentingan bersama, ada tujuan yang disepakati bersama. Berikutnya lagi adanya interaksi dan komunikasi di antara anggota. Jadi para anggota itu ada komunikasinya, ada interaksinya. Lanjut ya Bapak Ibu, adalah syarat untuk terbentuknya satu kelompok sosial. Yang pertama yaitu adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang perlu digarisbawahi, kesadaran sebagai bagian dari kelompok sosial. Ya, kemudian yang berikutnya mengatur kaidah dan pola perilaku yang struktur tadi jaringan tatanan, kemudian norma. Nah, setelah bahwa anggota suatu kelompok biasanya akan mempunyai pola perilaku yang mirip, yang hampir sama. Gitu. Ya, kemudian berikutnya memiliki norma yang mengatur hubungan antara anggotanya.
Sama dia mempunyai norma, ada aturan. Jadi ketika kita berinteraksi, berhubungan, itu ada aturan-aturannya sesuai dengan dengan status dan peran tadi. Yang keempat, memiliki kepentingan bersama, kepentingan yang sama. Jadi ada nilai-nilai yang ingin mereka capai bersama. Kemudian yang kelima, adanya interaksi dan komunikasi antara para. Nah, dari gambaran tadi ya, dari pengertian, kemudian ciri, faktor yang melatar belakangi sampai ada syarat tentunya kelompok, dalam benak kita pasti akan muncul satu pemikiran, oh berarti di masyarakat banyak sekali kelompok sosial. Oh ya, sebagai contoh kita bisa lihat dari tayangan di sebelah kiri atas itu, kalau kita perhatikan adalah sepertinya keluarga, sebuah keluarga ya. Kemudian di samping kanannya lagi itu kegiatan yang terjadi di sebuah pabrik. Kemudian sebelah kanannya lagi ada seperti forum diskusi ya, atau misalnya hubungan pertemanan. Kita lihat di latar belakang itu sepertinya ada kursi menuju satu perkuliahan. Kemudian di paling kanan ini adalah kegiatan yang terkait dengan aktivitas sepertinya membuat kapal. Nah, ini hanya beberapa contoh kelompok sosial di masyarakat. Hanya perlu kita perhatikan lagi, dari sekian kelompok sosial yang ada, bagaimana mengklasifikasikan kelompok sosial itu. Nah, kita lihat, kita pelajari menurut ahli. Yang pertama, Robert Merton. Kata beliau, kelompok sosial itu memiliki pola interaksi. Kemudian yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Artinya bagaimana dia menyatakan dirinya secara fisik adalah anggota suatu kelompok. Nah, oleh Robert Merton disebut dengan istilah membership group. Jadi kelompok keanggotaan. Jadi secara fisik seseorang itu menjadi anggota satu kelompok. Yang kedua, pihak yang berdefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Merton ini disebut dengan istilah reference group. Jadi kelompok acuan. Kelompok di mana sebagai acuan atau sebagai sumber seseorang itu untuk bersikap atau berperilaku ataupun berpendapat. Contoh misalnya, ada seorang anggota DPR misalnya, kebetulan dia bisa menjadi anggota DPR itu berangkat dari sebuah partai politik tertentu misalnya. Kita contohkan saja misalnya partai politik A begitu ya. Nah, ketika orang ini berada di DPR dalam rangka mengikuti rapat gitu ya. Nah, ketika nanti menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, itu dia cenderung akan menggunakan aspirasi di mana dia berasal dari mana dia, partai mana dia berasal. Kemudian yang kedua, Emil Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang mekanik itu merupakan ciri dari masyarakat sederhana yang belum mengenal pembagian pekerjaan, seperti solidaritas yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Kita ambil contoh seorang petani. Seorang petani itu hidupnya tidak tergantung dengan orang lain. Dia mampu melakukan pekerjaan pertanian dari mulai menyiapkan bibit, mengolah, menanam, merawat sampai panen. Itu artinya bahwa dia tidak tergantung dengan orang lain karena belum mengenal pekerjaan. Kemudian yang organik atau solidaritas organik yaitu bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian pekerjaan. Contohnya yaitu pada masyarakat perkotaan. Pada masyarakat perkotaan akan muncul yang namanya spesialisasi pekerjaan dan
ketika muncul spesialisasi pekerjaan akan menunjukkan adanya ketergantungan. Contoh misalnya di sebuah kegiatan pabrik garment saja misalnya, pabrik itu akan mampu memproduksi pakaian dengan baik gitu ya, bila karyawan yang ada di dalam pabrik itu di setiap unitnya melaksanakan tugas sebaik mungkin. Bisa kita bayangkan misalnya unit bagian yang potong kain misalnya, mogok kerja, kira-kira bisa nggak pabrik itu untuk menghasilkan sebuah pakaian? Tentu akan terganggu dengan ketidakhadiran para karyawan yang bekerja di bagian potong kain. Begitu Bapak Ibu. Lanjut dari Ferdinand Tonis. Kelompok sosial Ferdinand Tonis itu paguyuban Andi Patembayan. Paguyuban yaitu mempunyai hubungan yang intim, privat, dan eksklusif. Intim, akrab, privat itu pribadi, jadi lebih dekat, akrab dibanding seseorang. Eksklusif itu lebih mengarah pada hubungan yang sifatnya khusus. Maka disebut nama istilah yang mungkin gampang dipahami, mudah diingat, yaitu paguyuban. Kalau kita orang dalam kali kenal dengan istilah hujub, ya, hujub itu rukun, maka ini cenderung oleh Ferdinand Tonis diidentikan dengan kehidupan masyarakat pedesaan yang hubungan sosialnya intim, akrab. Kemudian desa dengan nama lain Patembayan, yaitu kehidupan publik sebagai kumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama. Contohnya ikatan pekerjaan dan ikatan usaha. Nah, Patembayan itu nanti mempunyai ciri yang bisa disebut berlawanan paguyuban. Maka kalau saya menjelaskan pada siswa, saya akan menjelaskan untuk mempermudah mereka memahami. Saya mengatakan begini, Gemeinschaft atau paguyuban itu nanti mempunyai ciri-ciri yang identik dengan masyarakat pedesaan. Sementara yang Gesellschaft itu mempunyai ciri-ciri kehidupan masyarakat kota. Jadi anak akan dapat mengembangkan. Jadi tidak harus hafal ya, tapi memahami. Kemudian Charles Horton kelompok sekunder. Mohon maaf. Kelompok primer yaitu kelompok sosial yang anggotanya berhubungan akrab, informal, personal, dan total. Dua kelompok primer seperti keluarga dan klik. Ya, keluarga adalah ikatan suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan klik adalah kelompok sosial yang anggotanya terdiri atas teman sebaya. Jadi kalau misalnya teman remaja itu cenderungnya akan membentuk sebuah klik, ya, pertemanan. Kemudian kelompok sekunder, yaitu kelompok sosial yang anggotanya berhubungan secara formal, impersonal, dan segmental. Jadi saya kembali sampaikan juga contoh, misalnya saya sampaikan ke anak-anak, ke siswa saya, untuk kelompok primer yaitu kelompok di mana kita ini hubungannya sangat akrab. Sebagai contoh misalnya kita dengan keluarga kita, ya. Kemudian misalnya saya mencontohkan ke anak-anak juga, kalian punya teman yang sangat akrab, ya, sohib, ya, seperti itu, sahabat yang sangat dekat. Itu yang primer. Sementara yang sekunder itu anggota yang hubungan sosialnya formal, impersonal. Jadi ada semacam hubungan pamrih. Jadi kalau misalnya saya butuh sesuatu, ya saya akan lakukan satu hubungan sosial. Tapi kalau tidak, ya nggak perlu kan seperti itu. Jadi seperti pamrih. Berikut beliau menyampaikan bahwa tipe kelompok sosial bisa dilihat dari 6 aspek. Yang pertama yaitu jumlah anggota. Jumlah anggota, kata Suryono Sukanto, bisa dimulai dari jumlah yang paling kecil, yaitu 2 orang. Kata Suryono Sukanto disebut dengan istilah diat, jadi 2 orang. Kemudian bisa berkembang menjadi 3 orang disebut triad, kemudian 4 dan seterusnya. Dilihat di jumlah anggota. Berikutnya yaitu derajat interaksi sosial. Derajat interaksi sosial bisa dilihat dari erat tidaknya hubungan sosial yang muncul dari kelompok sosial itu. Sementara kepentingan wilayah itu bisa dilihat seperti kesatuan wilayah atau semacam kesamaan lokasi tempat tinggal. Kembali saya contohkan ketika menyampaikan pada anak-anak, pada siswa saya menanyakan seperti ini.
kalau kalian ke sekolah atau ketika pulang sekolah, ada nggak kecenderungan untuk menanti teman atau bersama-sama dengan teman yang dari desa yang sama atau tempat tinggal yang sama? Iya Bu, nah itu menunjukkan bahwa apa? Kelompok sosial yang didasarkan pada kepentingan wilayah. Kemudian derajat organisasi. Derajat organisasi bisa dilihat dari struktur, ya, struktur yang saya di depan saya bilang tadi ya, struktur. Ada peran dan ada status. Ada pemimpin, ada anggota seperti itu, ya. Nah, ada pengurus, maaf, ada kepengurusan, kemudian ada keanggotaan. Nah, seperti itu nanti biasanya derajat organisasinya akan mempengaruhi hubungan sosialnya. Kemudian kesadaran jenis yang sama. Kembali kita bahas kembali yang namanya kesadaran jenis yang sama. Artinya bagaimana kelompok sosial itu memang cenderung akan terbentuk selama ada unsur kesamaan. Yang terakhir yaitu hubungan sosial dan tujuan. Jadi hubungan sosial dan tujuan. Kelompok sosial akan terbentuk selama memang ada hubungan sosial dan ada tujuan kepentingan yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Demikian Bapak Ibu materi sekilas tentang tipe atau klasifikasi kelompok sosial. Kita sekarang masuk pada evaluasi. Ada beberapa latihan. Yang pertama yaitu pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain serta lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hal itu, manusia memiliki hasrat atau kepentingan pokok sejak lahir, yaitu yang mana kira-kira? Apakah A, berkuasa dan menjadi pemimpin dan memerintah? B, mengeksploitasi lingkungan alam dan sesama manusia? Atau yang C, menyatu dengan manusia lain dan menyatu dengan lingkungan alamnya? Atau D, menyatu dengan manusia lain tetapi tidak menyatu dengan lingkungannya? Ataukah E, tidak menyatu dengan manusia lain tetapi menyatu dengan lingkungannya? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Misalnya ya, kita pilih yang C. Oh, betul. Kemudian lanjut, yang nomor 2. Pada masyarakat pedesaan, kegiatan mengolah sawah dan membangun rumah dilakukan dengan sistem gotong royong. Kegiatan membangun rumah dengan sistem gotong royong menunjukkan adanya dorongan manusia membentuk kelompok sosial untuk apa? Apakah menekan biaya, mempertahankan hidup, membentuk struktur sosial, meningkatkan hubungan kerja, atau yang meningkatkan kekompakan pekerja? Kira-kira yang mana? Coba ya. Yang A kira-kira betul tidak? Oh, salah. Itu harusnya mempertahankan hidup. Lanjut. Yang ketiga, perhatikan pernyataan berikut. Kita diminta untuk mencari syarat terbentuknya kelompok sosial. Masih ingat Bapak Ibu tadi apa? Syarat terbentuknya kelompok: sadar sebagai bagian dari kelompok, nomor 1. Yang kedua, memiliki kepentingan yang sama. Oke ya, 2 ya. 3, memiliki profesi yang sama. Haruskah? Ragu-ragu. Memiliki pola interaksi kontinu? Bisa jadi. 5, berideologi politik yang sama. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? 1, 2, 4. Yang keempat, Gemeinschaft dan Gesellschaft merupakan konsep yang dikembangkan oleh siapa tadi? Ayo, Gemen dan Gesell, Ferdinand Tönnies. Oh, salah satu yang tadi. Yang kelima, pengumuman tentang lowongan pekerjaan kontrak mendorong mendaftarkan diri. Mereka yang mendaftar akan ditugaskan memasarkan produk selama 6 bulan. Bila hasil pekerjaan mereka bagus, kontrak dapat diperpanjang. Begitu sebaliknya. Jenis kelompok sosial yang tercipta berdasarkan pemaparan dalam soal di atas disebut kelompok sekunder. Dan Bapak Ibu, latihan dari penyampaian materi kami, kami moderator. Monggo moderator.
Terima kasih penyampaiannya Bu Hamidah yang sangat jelas dan gamblang sekali. Kepada Bapak Ibu mungkin ingin bertanya, monggo saya persilakan untuk bertanya. Bisa langsung melalui mic-nya silakan dinyalakan atau melalui chat. Monggo saya persilakan Bapak Ibu. Bu Hamidah. Dalam. Saya bertanya dulu ya sama menanti, mungkin Bapak Ibu masih bingung mau tanya apa. Oh, boleh. Saya mau bertanya, ini kalau geng motor itu ya, geng motor itu termasuk kelompok sosial atau tidak, Bu? Kan mereka sama-sama punya kepentingan juga. Ya. Geng motor bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kalau misalnya kita lihat dari syarat di depan tadi ya Bu ya, kumpulan orang, ada kepentingan gitu ya. Kemudian ada norma, aturan. Meskipun kalau kita lihat yang namanya tapi begini Bu, kelompok sosial nanti, maaf ya, untuk sebetulnya nanti masih ada materi selanjutnya, sebetulnya masih ada. Kelompok sosial itu nanti akan terbagi beberapa, ada kelompok sosial teratur, tidak teratur, gitu ya Bu ya. Kemudian kelompok sosial asosiasi. Nah, kalau geng itu termasuk kelompok sosial yang tidak teratur gitu. Termasuk kelompok sosial. Iya. Hanya nanti perlu ya dilihat lagi. Yang Bu, ini ada di chat ada pertanyaan Bu Hamidah. Halo. Ini di chat itu ada pertanyaan begini. Kalau pengunjuk rasa demonstrasi itu kan berkumpul jadi satu gitu ya, itu apa juga termasuk kelompok sosial para demonstrannya itu? Terima kasih pertanyaannya. Hampir sama dengan pertanyaan Bu Indah. Seperti unjuk rasa, demonstran gitu, itu termasuk dalam kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, kelompok sosial tidak teratur nanti akan ada 3 macam, yaitu kerumunan, publik, dan massa. Gitu. Nah, ini nanti masuk pada kategori yang massa itu. Gitu barangkali Bu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, monggo. Bapak, Ibu Guru. Masih yang termasuk kelompok ya, hanya nanti kategorinya yang tidak teratur. Ya. Ini ada lagi pertanyaan Bu Hamidah. Ya. Apa dampak pandemi corona ini terhadap kelompok sosial? Dampak pandemi corona terhadap kelompok sosial. Kan kita harus jaga jarak mungkin itu ya. Tidak saling bersalaman kalau bertemu itu kan. Nah, itu bagaimana? Oh ya. Tapi pertanyaannya bagus sekali. Di masa pandemi ini ada beberapa protokoler yang harus kita lakukan, salah satunya itu jaga jarak. Apakah ada dampak terhadap kelompok sosial? Dampak untuk terkait dengan kesatuan individu barangkali tidak ya, karena di era modern sekarang ini kumpulan orang itu tidak harus yang namanya secara fisik kita bertemu gitu kan, bisa digantikan dengan media, seperti contoh seperti kelompok di grup, kan itu bisa dipakai sebagai sarana untuk berkumpul. Ya, tapi kan tetap ya masih ada komunikasi ya Bu ya, kan misalnya WA, telepon dan sebagainya, masih ada komunikasi seperti itu. Saya kira untuk kelangsungan kelompok barangkali tidak begitu pengaruh ya, hanya memang saya bayangin sementara waktu bentuk interaksinya bisa dirubah dengan menggunakan sarana, karena tetap masih ada komunikasi dan interaksi gitu. Nah, nanti untuk materi komunikasi interaksi sebetulnya sudah dibahas di kelas 10 bahwa komunikasi interaksi ada yang sifatnya primer, ada yang sekunder. Primer langsung, sekunder tidak langsung. Nah, kita menggunakan yang tidak langsung karena melalui media. Begitu, Bu. Iya, itu mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan. Ya, saya mau bertanya
Iya, silakan Ibu langsung ke babnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria dari SMA Negeri 1 Godong. Mau Nggih. bertanya Ibu, Nggih, monggo. terkait pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat itu ada kalanya dapat menimbulkan konflik sosial. Saya terkadang di lingkungan pekerjaan juga demikian. Ada menimbulkan kelompok mungkin contohnya ibu-ibu yang suka beban, suka makan, atau karena mungkin konflik ini bisa muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan atau tujuan. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana cara dalam konflik tersebut? Maaf Ibu, suaranya keputus-putus Bu. Iya. Nggih, diulang Bu, mohon diulang. Pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat ada kalanya itu dapat menimbulkan konflik sosial. Saya contohkan dalam lingkup pekerjaan atau profesi. Kan tuh sering terjadi grup-grupan seperti ngegap gitu. Oke. Terus konflik ini juga muncul sebagai akibat karena adanya perbedaan kepentingan, terus tujuan mereka membentuk seperti WA group gitu ya. Terus yang saya tanyakan di sini, bagaimanakah cara untuk meredam konflik tersebut? Oh iya. Iya Bu. Makasih pertanyaannya. Ini kalau kita lihat materi kelas 11 Bu, sesudah kita bicara kelompok sosial, KD yang kedua yaitu bicara mengenai sosial. Jadi pas nih Bu ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya kehidupan masyarakat kita kan sangat heterogen sekali. Sangat heterogen. Meskipun sama profesi bisa jadi nanti kepentingan berbeda-beda, akhirnya muncul yang namanya gap-gapan atau kelompok-kelompokan. Oke, ada beberapa orang yang bikin grup PA sendiri gitu kan Bu, sementara yang lain tidak. Ya. Nah, bagaimana sikap itu ya? Intinya kan sikap ya. Iya. Nah, bagaimana sikap kita? Sudah seperti? Iya bisa Bu, sikap atau cara bisa meredam. Bagaimana sikap kita gitu? Oh, cara untuk meredam tadi nggak? Cara untuk meredam konflik gitu agar tidak berkepanjangan. Gini Bu, kalau kita kembali sebagai makhluk sosial lagi gitu nggak Bu nggak? Sebetulnya kita mudah kok. Artinya selama kita itu bisa yang namanya iyalah yang namanya manusia itu ciptaan Allah itu nggak ada yang sama. Sekembar-kembarnya Allah menciptakan anak kembar gitu ya, tetap ada perbedaan. Nah, ketika ada perbedaan-perbedaan seperti itu gitu ya, ya kita berusaha untuk memaklumi. Oh ya, oke, berarti memang saya gitu ya, misalnya saya memang belum bisa menjadi bagian dari kelompok tersebut gitu loh. Atau mungkin bisa jadi dikembalikan, mungkin dari kelompok dia gitu ya, artinya saya belum bisa menerima seperti itu. Intinya Ibu, kemudian ada upaya untuk memahami gitu. Karena kalau tidak ada seperti itu, ya karena ya tadi perbedaan kepentingan itu selama kita masih hidup itu selalu ada. Kira-kira begitu Ibu. Oh iya, terima kasih atas jawaban dari Ibu presenter. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya. Ini dari Solihatun Mendua Klaten Ibu. Mbak Sol. Monggo Mbak. Ya. Mohon bertanya. Kalau kita berada di ke anggota Gumun ini masuk kelompok sosial tidak ya Ibu ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Pada dasarnya kita itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Kemudian saya melihat beberapa orang yang aktivis di bidang sosial itu, mohon maaf, menurut yang saya lihat kurang berhasil di dalam keluarga. Kemudian bagaimana trik-triknya untuk bisa balance agar semuanya berjalan oke. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Iya, makasih Bu Solika. Pertanyaannya luar biasa. Yang pertama, apa dia? Keberadaan kita di grup kumpul ini ya, apakah bisa disebut sebagai kelompok sosial gitu? Iya. Oh, ya. Kira-kira kelompok sosial bukan ketika kita menjadi anggota sebuah grup di WA misalnya, gitu. Ada nggak interaksi sosialnya? Ada juga, ada. Kepentingan yang ingin kita capai bersama, yang kita sepakat bersama, ada kira-kira? Ada. Nah, kalau kita misalnya untuk melihat tadi, oh ternyata kita di grup WA satu kelompok mana gitu ya, ada interaksi, ada norma yang mengatur kita, kemudian ada tujuan atau kepentingan yang sudah kita sepakati bersama, itu termasuk kelompok sosial. Jadi kesimpulannya kita menjadi anggota sebuah grup di WA atau misalnya ikutan seminar gitu ya, itu juga bagian dari kelompok sosial. Begitu Bu, pertanyaan pertama. Kemudian, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan trik apa yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan gitu ya Bu ya, kegiatan sosial di luar, kemudian dengan kehidupan di rumah gitu ya. Kalau bahasa trik, sepertinya saya juga belum bisa menemukan trik yang pas ya, karena sepanjang hidup manusia selalu belajar gitu. Artinya banyak pengalaman-pengalaman yang orang lain yang bisa kita jadikan sebagai acuan gitu. Sejauh pengetahuan yang saya dapat gitu, membagi waktu, membantu kedua luar biasa gitu ya Bu. Tapi ada sisi lain yang ternyata juga membutuhkan kita, ngerti Bu. Jadi kalau saya yaitu tadi Bu, trik yang bisa saya sampaikan, berusaha untuk tadi membagi waktu yang seimbang, perhatian yang seimbang. Barangkali itu pertanyaan Bu Solika bisa ditambah yang lain ini. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kira cukup ya Bu Ami ya. Bapak Ibu cukup ya untuk tanya jawabnya. Langsung saja Bu Hamida, silakan simpulkan dari paparan materi tadi. Monggo Bu Hamida. Oh ini, Bapak Ibu guru hebat, dari paparan ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak semua kumpulan individu atau manusia itu bisa disebut sebagai kelompok sosial karena ada syarat yang harus terpenuhi untuk disebut kelompok sosial. Kemudian yang kedua, dari sekian tipe kelompok sosial yang disampaikan oleh para ahli tadi, sebetulnya kalau kita mengambil benang merahnya gitu, garis besarnya, itu kelompok sosial itu didasarkan pada erat tidaknya hubungan sosial yang terjadi. Jadi semata-mata dilihat dari erat tidaknya hubungan sosial yang terjadi. Artinya bagaimana? Nanti akan muncul kelompok yang punya hubungan sosial yang erat, dan yang berikutnya ada kelompok sosial yang hubungan sosialnya bersifat formal, tidak begitu erat, tidak dekat. Seperti itu Bu Indah, kesimpulan paparan saya. Ya, terima kasih Mbak Mida. Ya, terima kasih. Saya akhiri kali ini ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.